Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Gue lagi ada di studio 2H atau studio Gaharu, studio foto sih, studio potret. Kalau zaman dulu tuh gue inget-inget zaman dulu kalau ke studio foto itu tau nggak lo yang di belakang tuh? Untuk ini suka ada gambar-gambar pohon, gambar-gambar pemandangan, ya kan? Studio foto kayak gitu. Jadi terus kita foto di situ pakai kursi merak zaman dulu tuh. Tahun berapa tuh? Sekitar Circa tahun 1970, 1960-an tuh gitu Om Tony. Pakai kursi merak gitu ya. Gambarnya banyak banget di belakang. Gambarnya banyak. Lo mau gambar apa? Gambar pemandangan, gambar apa? Kalau gambar merah, gambar biru itu mah buat pas foto. Ntar nyucinya di pinggir jalan yang pakai Petromak tuh Om Tony. Abruk. Buat ngeringin. Abruk ya. Pokoknya gitu. Nah, ini mah lu tahu nggak tuh Om Tony? Ini spot yang paling enak menurut gua sih. Apa nih? Jadi pengambilan yang paling bagus tuh di sini nih kalau menurut gue. Nih studionya keren banget. Jadi warnanya putih ya. Terus dia lengkung gitu. Jadi seolah-olah jauh ya. Nih. Ini lagi di set nih. Lagi di setting. Nih motornya motor emun nih Om Tony. Tuh. Ya. Yeah. Cihuy banget ya. Nah ini kameranya nih. Nah ini gue nggak tahu nih apa namanya nih. Yang kayak parabola, kayak payung dibalik, ditegrepin gitu, ya kan? Ilmu baru nih, kayaknya nih. Iya, keren banget. Tuh. Ini lagi pengambilan buat apa memang? Ini pengambilan buat foto Vespa Moon Nice. Ini Moon Nice ini bukan Moonan. Ini buat dikirim gambarnya ke Bang Lulut Custom Fest buat buat custom fest ini. Buat regis kali. Apa? Iya kayak semacam gitu ya. Apa sih namanya yang ini kalau mau dimasukin gitu? Pokoknya gitu deh. Kita pamit aja dulu. Nah iya tuh, ada Bang Eretnya tuh, lagi ini nih. Oh. Kameranya juga gede Bang, nih Bang Eretnya. Ngintip-intip ya Bang. Nah ini Bang, kerjaan saya nih Bang sebenarnya nih Bang. Banyak orang. Kameranya juga gede, maaf Bang, kanan kiri. Kameranya gede banget. Nah ini Bang, kerjaan saya sebenarnya banyak orang yang mikirnya kan bikers. Iya, builder. Gitu. Enggak, ini kerjaan saya utamanya. Sesungguhnya. Jadi memang ini udah tahun ke berapa ya? 22 tahun kan. 22 tahun nih gelut ini nih udah kalau bahasa kita tuh udah katam, iya kan? Iya. Udah katam bolak-balik gitu. Ini udah paseh gitu. Ini tempatnya unik banget nih Bang. Emang kalau ngambil foto harus begini nih Bang tempatnya. ya, jadi kalau studio otomotif tuh ini harus limbo. Dan apa namanya Bang? Sorry. Studio otomotif tuh harus limbo. Limbo tuh nggak ada ujungnya. Kalau dilihat sudut-sudutnya kan nggak ada kan. Oh iya. Dan di situ biasanya memang tujuannya untuk controlling lightingnya jadi lebih presisi. Dan pengarahan lightingnya tuh di bounce, jadi nggak direct langsung. Nah karena sudut-sudut limbo itu akan menciptakan gradasi cahaya. Sebentar Bang, ini teman-teman kita kan namanya ini takutnya kagak paham gitu. Kalau gua mah sedikit-sedikit paham gua dikit-dikit. Nih buat teman-teman yang kira-kira kurang paham, lo cerdas dikit ya, lo browsing juga, ya kan? Jadi biar ngerti. Ini bahasa-bahasa di fotografi tuh kayak begini nih. Bang, ini namanya apa nih Bang yang kayak parabola kebalik Bang? Ya, ini kalau orang bilang yang ini 8 foot ya, Ria? Oh, 7 foot. Jadi fungsinya dia memantulkan cahaya untuk jadi lebih tajam, lightingnya lebih crispy. Lebih apa? Crispy. Ini beneran apa enggak sih Bang? Bener. Kayaknya kita dibecandain kayaknya nih. Bener gak masa?
lebih crispy. Ri, Gue mati dulu aja, Ri. langsung traveling crispy mah ayam chicken. Iya. Oh gitu ya bang ya. Cahayanya juga di sono. Di bons samping dulu. Ini kameranya pakai kamera apa nih? Udah kayak Oke. ngerti aja gue nanyanya. Kameranya pakai kamera apa nih bang? Kamera Fuji ini deket ini. Tuh, Ini Fuji. Oh Fuji. Iya, jadi memang dia resolusinya cukup besar gitu. Jadi memang biasanya kalau untuk iklan-iklan buat billboard apa-apa ya ini pakai Fuji gitu. Jangan bilang kameranya ya, gear ya biasanya gitu ya. Sama aja ya. biar kerenan dikit nanyanya gitu. Gearnya pakai apa gitu. Jadi Fuji ya bang ya. Oh ini buat blitz ya bang. Iya, ini buat blitz. Ya. Bener gak sih? Nanyanya bener ya? Ya kalau ada salah-salah dikit dimaklumin aja ya. Flash. Buat ngagetin model. Ya bang ya? Iya. Jadi model udah kaget. Oh, iya. Tapi ini penjelasannya dari yang pro loh. Kalau gua mah pro max. Tuh bener tuh. Tuh flash. Yang ini dekat. Oh yang ini dekat. jelek dia mukanya. Nah, Ri, di kesinian dikit, Ri. Jadi dia ini bang ya Iya. kayak luas gitu, kayak nggak ada ujungnya. Kayak nggak ada ujungnya, benar. Tuh. Oke. Kayak jauh. Iya kayak jauh banget. Cakep. Udah 22 tahun yang berarti udah lotokan banget tuh bang ya. Amin lah, udah paham lah. Iklan-iklan job Iya. udah banyak yang bang ya. Benar. Di production ini 2H ya. Iya. Ri, ini kayaknya perlu geser ke sini nih, Ri. Ini mantul dah. Sinian aja ngambilin. Nah. Tipsnya apa nih bang buat yang baru mau mulai dunia fotografi gini nih, profesional ya, dunia fotografi profesional kan banyak yang kayak model gue mungkin ya foto asal foto aja gitu kan, foto-foto grafi-grafi. Gimana bang? Jadi sebenarnya gini, di dunia production itu tuh luas banget. Jadi kalau lu punya skill motret cuma pakai kamera doang, itu juga ada market gitu. Cuma kan kita sebagai fotografer ya, kita mau nyampe kemana sih? Oh gitu. Apa yang kita kerjakan masa motret gitu-gitu doang skillnya. Nah, istilahnya kalau di aku namainnya skill set. Kalau lu pengen jadi fotografer, masuk ke dunia komersil, lu harus punya skill set. Jadi skill set lu kalau bisa sebanyak mungkin. Kalau bisa punya 100 gaya, 100 gaya. Jadi segala kondisi lighting itu kan beda-beda bang. Di tiap negara, di tiap daerah. Nah, ketika lu punya skill untuk mengontrol cahaya, artinya lu bisa menciptakan lighting sesuai dengan kemauan lu. Misalnya window lighting, window lighting sama outdoor itu karakter lightingnya beda. Nah, gimana lu bisa mereplicate lighting yang diciptakan Tuhan ke dalam fotografi yang sifatnya setup. Karena kalau di studio terutama atau kita setting di sebuah ruangan, rata-rata tuh kita harus setting sesuai sama konsep. Misalnya pengen konsepnya kayak mataharinya tuh matahari sore gitu. Nah, lu harus bisa replicate itu matahari sore di mana. Misalnya matahari sore di pergunungan. Nah, lu harus bisa replicate itu. Gitu. Jadi skill set harus banyak. Skill Jadi set. jangan cuma puas dengan hasil foto itu gitu. Kalau profesinya fotografer ya, kadang fotografer ada atau videografer gitu. Cuma kadang ada orang-orang yang profesinya dia sebenarnya YouTuber. Dengan modal kamera aja udah bisa create konten ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu menyatakan lu sebagai videografer atau fotografer, lu harus memahami banyak hal. Gitu, karena fotografi itu tentang merekam cahaya kan. Ini cuma tools.
Tapi pengetahuan lu terhadap cahaya, pengontrolan cahaya segala macam itu yang penting. Dan itu nggak ada habisnya ilmunya, Bang. Oh, terus berkembang terus karena, ya. Karena kan Tuhan menciptakan lighting turun ke bumi, terpantulnya ke mana aja, Bang. Ada yang terpantul ke air, artinya cahaya di muka kayak ada air gitu kan. Kalau lu lagi ngelihat misalnya adegannya lagi ngelihat danau gitu, artinya kan ada matahari yang terpantul ke danau. Lalu menciptakan itu gimana? Iya, makanya kan ya kalau fotografer yang jago, yang wajah biasa-biasa aja jadi cakep ya. Nah, Itu ada tuh ya. Itu emang permainan cahaya atau emang kameranya yang bagus apa fotografernya yang jago tuh? macem-macem, Bang. Macem-macem. Jadi ada angle yang mempengaruhi sebuah image itu, Bang. Ada angle, ada background, ambience, ada cahaya, gitu kan. Ada apa ya? Kalau mukanya udah ganteng ya ganteng gitu. Oh gitu Bang. ya. Iya. Itu mah udah sasisnya ya. Sasis. Kalau bahasa gue mau udah kelilit usus lahirnya. Iya. Kayak gue. Bang, tapi kan nih yang gue tahu gitu ya, koreksi dunia fotografi ini kan identik mahal nih Bang gearnya. Itu gimana tuh Bang buat pemula gitu, step-stepnya gitu. Karena kan kalau ngelihat ngelihat kameranya aja udah ngedon ya kan. Udah insecure. Jadi sekarang Gimana tuh Bang? Malah lebih Mudah? lebih murah, Bang. Oh gitu. Gitu ketimbang dulu teknologinya ya. Hmm. Kalau dulu tuh seingat saya ya, ketika saya baru masuk ke dunia komersil, untuk mengeluarkan photoshoot, value alatnya 1M tuh Bang. Kalau kita lagi shoot kayak gini nih 1M, harga kamera segala macam. Kalau sekarang mungkin dengan 500 juta juga udah bisa. Gitu. Cuma memang dulu ketika aku mulai juga nggak langsung beli Bang. Karena kan Nah itu tuh gimana tuh Bang nih? sewa Bang. Oh sewa. Ada ya? Ada Jadi sewa ya? kita juga menyewakan Bang. Kita menyewakan lighting gitu. Gitu Bang. Jadi sewa adalah hal yang paling apa ya istilahnya possible lah untuk pemula gitu. Memulai. Jadi mengatasinya untuk gearnya bisa sewa dulu gitu ya? Iya. Bisa sewa dulu. Karena kan kalau untuk beli, waduh mahal gitu kan. Benar. Nah kalau teori apa, the man behind the gun gitu, kadang-kadang itu kan yang bikin orang jadi nyangkut. Ngaruh, Bang. Jadi udah kamera seadanya itu gimana sih Bang? Iya. Apa kalau gue berpendapat sih ya kamera bagus otomatis biasa bagus gitu, nggak mesti juga ya? Iya. Tergantung yang ngoperasin. Sebenarnya selalu istilah the man behind the gun itu memang selalu berpengaruh lah gitu. Kan ujung-ujungnya lu bisa menggunakan nggak? Oh iya sih bener juga ya. Peralatan itu kaitannya sama kecepatan bekerja, repetition, apa namanya workflow gitu. Nah itu kalau alat yang profesional kan lebih nyaman. Kalau misalnya kita nggak pakai alat yang profesional, misalnya baru gini lampunya udah mati atau nunggu lagi. Oh iya. Proses kerjanya jadi berantakan aja gitu. Tapi kalau alatnya yang udah profesional itu akan memudahkan lo karena ada harga ada barang. Oh bener-bener. Gitu. Terus biasanya kalau untuk setting video kayak gini perlu kru berapa banyak Bang? Sebenarnya kalau proses foto rata-rata 2 atau 3 lah untuk tim asisten. Gitu. Cuma hari ini kan nyantai nih nggak ada klien, kita ini motret buat kolaborasi Elder sama Moon Eyes gitu. Jadi memang lebih nyantai. Jadi ya cukup Ari aja. Gitu. Kayaknya juga abang doang Bang yang kayak gini. Yang Iya. lain mungkin pakai kamera doang kali Bang kirim. Kali ini ya, kali no offense. Itu terus Bang, ini yang pertanyaan paling penting nih Bang buat yang nonton mungkin. Kalau mau bisa kayak Abang begini, sekolahnya di mana Bang? Ada sekolah khusus apa otodidak apa gimana nih Bang nih? Kebetulan aku nggak sekolah Bang. Enggak sekolah, Iya. otodidak. Iya, makanya kan kemarin Bang Eman nanya nih anak Mau masuk. Oh gitu ya? Kenapa? Ini no offense ya, ini kita iya, ini nggak apa-apa. sharing. Jadi kebanyakan gini, banyak orang yang berpikir terutama buat orang-orang yang punya talenta ya. Aku ngelihat anaknya Bang Eman punya talenta. Aku pun ngerasa ketika megang kamera dan aku udah tahu oh talenta gue adalah jadi fotografer. Ada orang-orang yang kayak gitu, ada yang enggak Bang. Nah mungkin buat kalau lu tanya gue dan gue lihat anak lu tuh udah punya talenta. Kalau udah punya talenta yang dibutuhkan tuh community Bang. Oh. Jadi bukan sekolah, tapi kalau orang yang
yang ngerasa kepengen tapi nggak ngerti, sekolah akan lebih bagus. Nah, gua termasuk ketika gua pegang kamera, gua tuh udah tahu gua akan jadi fotografer dan gua punya talent di sini, gua paham. Jadi gua pikir gua nggak akan sekolah fotografi, gua mendingan belajar yang lain. Gitu, karena kalau gua sekolah fotografi bisa jadi banyak banyak proses yang gua jadinya mengulang, karena kan gua udah tahu dan gua tahu gua punya talenta. Gitu. Jadi mendingan kalau buat teman-teman yang baru belajar, pertama community itu penting. Terus ikut komunitas gitu ya. Iya, komunitas. Asah diri lu di komunitas, tapi kalau udah menang, udah jago di satu komunitas nih Bang, harus segera keluar dari komunitas itu. Oh ya, kenapa tuh? Nah, bukannya istilahnya takutnya kacang lupa kulitnya katanya. Iya. Gitu. Enggak Bang, jadi kalau tujuan lu masuk komunitas adalah untuk mengasah diri, lu harus move to other komunitas, cari komunitas yang lebih jago. Oh, jadi berkembang. Berkembang Bang, jadi banyak orang-orang yang dengan istilah, aduh gue nggak enak lah, gue ninggalin teman-teman gue, enggak. Lu harus terus cari komunitas yang lebih jago, fight di situ, ngerasa lebih jago, cari lagi. Iya. Gitu. Wah, ini bocoran yang berharga banget nih. Karena bisa sombong Bang. Kalau kita di komunitas terus kita paling jago, sombong. Tapi kan kalau ngelihat komunitas yang lain, akhirnya kita, oh iya, di atas langit ada langit. Iya. Dari nol lagi. Iya benar. Tuh yang benar pegang kameranya, kayaknya redek banget kayaknya. Nah, ini sih pertanyaan yang orang nyubi nanyain, kalau fotografer gitu kan identik dengan foto model-model cantik nih, ya kan? Lu ketawa aja lo Ton. Yang cihui-cihui itu gimana tuh Bang? Mengatasi godaan itu sebagai pria, apalagi pria tampan, ya kan? Pasti kan modelnya juga menggoda tuh. Itu kan Bang teorinya dari zaman dulu ya Bang. Iya. Cowok tuh harta, wanita tata. Nah, iya Bang. Gitu. Gimana ya udah itu? tinggal menghindari supaya, karena kan kita ada mimpi yang dikejar Bang. Oh gitu. Jadi itu di skip ya. Tinggal dihindarin aja Bang gitu. Kalau mau kesempatan muncul banyak hal. Bukan, ini kan pertanyaan netizen, gue mewakili. Cuma kan memang fotografer banyak. Iya kan, bener kan? Di situ, iya, kalahnya di situ tuh. Di bener. wanita itu bahaya. Oh, iya, apalagi Banyak udah yang kalah di situ. kayak Bang Heret flamboyan begini ya kan. Gitu Bang, thank you banget nih Bang sharingnya. Paling enggak, walaupun ini penontonnya anak-anak Vespa, paling enggak kan sedikit ada knowledge, pengetahuan yang bisa didapat ya Bang ya. Mungkin apalagi yang baru-baru nih ABG yang pengen, gue mau kemana sih nih, yang mau jadi apa profesional, menghasilkan enggak gitu. Jalannya seperti itu Bang ya. Tapi kalau dirintis-rintis agak melenceng sedikit, kan sekarang banyak banget nih fotografer. Kayak kita kalau lagi jalan riding juga suka ada tuh yang di jalan tuh standby. Jangan kelamaan. Oh nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya sampai 5 tahun motretnya gitu doang kan orang udah tahu skillnya. Cukup lah kalau yang kayak gitu 6 bulan udah ngerasain bisa move, cari tantangan baru. Iya. Gitu, jangan kelamaan asik nyari duit di situ, karena pokoknya intinya gini Bang, semakin skill set kita yang paling basic itu semakin banyak pemainnya. Artinya kompetisinya semakin banyak. Oh iya, betul. Tapi kalau skill set kita udah lengkap, udah ini, makin di atas kompetisinya semakin sedikit karena nggak semua orang bisa. Iya. Gitu. Kalau sudah profesional, menentukan price-nya juga lebih ini gitu ya, otomatis ya. Lumayan Bang. Otomatis, lumayan banget. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Om Tony nih? Menamennya nih. Tapi masukan banget sih. Masukan banget ya. Buat anak lu juga ntar. Iya kan. Thank you Bang. Iya, Bang Heret thank you banget sharingnya. Mudah-mudahan ini pasti sih ya, pasti membawa manfaat nih buat teman-teman yang nonton. Jadi nggak cuman Vespa doang ya gak, tapi ada yang lain nih yang bisa diceritain di balik Vespa. Di balik Vespa, ya kan? Iya, apa tuh? Di balik Vespa. Waduh, boleh. Thank you. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Tombol loncengnya jangan aja lupa. Dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua, Eman Vigano di Studio 2H dengan Bang Heret pasti. Ciao.